76. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena memang perjalanan yang sangat melelahkan, tapi tim ini boleh bersama kita di tempat ini. Dan permohonan maaf dari saya selaku kepala sekolah di tempat ini untuk semua, bahwa rencana kita kami undang orang tua di sini jam 3. Jadi tadi orang tua sudah ada dari jam 3. Saya bilang Bapak kita sambil lihat-lihat sekolah dulu sambil tunggu teman-teman atau tim dari Kupang sampai. Jadi bersyukur orang tua masih bertahan sampai saat ini dengan siswa dengan jumlah 145. Dari tadi pagi kita ada di tempat ini untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Untuk itu selesai kegiatan, nanti saya serahkan ini ke panitia juga untuk menyerahkan hadiah-hadiah bagi juara lomba dari hari pertama sampai hari ini. Dan untuk itu kita akan sama-sama mengikuti pada ini, dan saya memberikan sepenuhnya kepada tim dari Bapak Eben dan juga Bapak Frans. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Baik, kami juga minta maaf karena ada sedikit kendala tadi, tapi perjalanan datang sini tak lalu seru. Puji Tuhan, kita akan dimulai pada kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, mau bersuka untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Dijadikan Tuhan, berilah
kembali. Haleluya. Biar di sore hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Biar untuk beberapa saat kita mau tunduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan setiap hati kita. Biar hanya satu nama saja yang kami puji, kami sembah pada sore hari ini. Biar hanya Yesus yang kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan setiap hati kita kepada Tuhan. Biar Dia melawat setiap kami yang ada di sini. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Kau Tuhan. Setiap yang memerlukan Kau Tuhan. Serukan Dia Allah yang baik.
mengucap syukur untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa Bapa. Kalau Tuhan sudah memimpin kami dari Kupang, dari Bolok hingga di tempat ini Tuhan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, itu semua adalah anugerah yang terbesar. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah bersama murid-murid di tempat ini Tuhan. Kami ingin merayakan Tuhan ulang tahun negara ini dengan kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Mari Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami yakin dan percaya pemulihan daripada Allah terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri. Biar kita mau memuji Tuhan, bisa kasih senyum di samping kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus kita Allah yang ajaib. Amin. Ajaib Allah Tuhan. Sama-sama terbang. Udah siap Tuhan.
berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah, Kau Tuhan baik bagiku. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah dengan rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian ini. Ku berserah, ku berserah, Amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Ku berserah, ku berserah,
sebab kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah besar yang Tuhan berikan buat bangsa ini, buat kami semua rakyat Indonesia, buat kami semua yang ada di Nusa Tenggara Timur, buat kami yang ada di Kabupaten Kupang, Kecamatan Nekamese Tuhan. Oh Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya malam hari ini bukan malam kebetulan, tapi malam di mana anugerah besar itu dinyatakan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara buat kami, nyatakan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami semua yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam pemberitaan firman. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan boleh mendapatkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati malam ini, sama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom. 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 Bilang samping kiri kanan, dingin kok. Sonde, amin. Ya silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Malam hari ini kita bersyukur Tuhan izinkan kita boleh merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, kalau dingin begini ini mus banyak bergerak. Kalau sonde botong tambah dingin ya. Makanya tadi saya duduk itu dingin sekali, tapi sekarang saya sudah tidak dingin lagi, saya sudah tambah panas ini. Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Di dalam kekristenan ini kita mengenal juga yang namanya kemerdekaan. Jadi bukan hanya saja bangsa yang merdeka, tetapi kita juga harus mengalami kemerdekaan. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus merdeka. Ya, saudara yang diberkati, ayat yang akan kita perhatikan dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, mari kita akan perhatikan ayat firman Tuhan ini dan kita akan membacanya. Kalau saudara membawa Alkitab, boleh membuka Alkitab saudara dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelas di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa kita semua dipanggil untuk merdeka. Jadi orang Kristen itu dipanggil untuk merdeka. Orang Kristen dipanggil bukan hidup untuk tetap ada di bawah sebuah perbudakan atau kekuasaan yang lain, tetapi kita hidup dipanggil untuk mengalami kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang seperti apa? Ayat yang tadi kita baca jelas, kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk buat dosa. Kita bebas, tapi bukan berarti bebas buat dosa, tetapi justru kita bebas, kita semakin hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Itulah orang-orang yang merdeka. Amin. Amin. Jadi kalau orang masih hidup dalam dosa, sebenarnya dia belum merdeka. Sebab orang kalau merdeka, dia bebas dari dosa.
Orang kalau merdeka, dia tidak hidup lagi di bawah hukum dosa. Karena itu kalau orang masih terus melakukan dosa, sebenarnya dia belum mengalami kemerdekaan. Tanya samping kiri kanan, kamu merdeka kok belum? Sekarang kita akan cek ya. Kita cek sesuai dengan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang merdeka itu seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-13 dari pembacaan Galatia pasal yang ke-5. Kalau saudara bawa Alkitab, sama-sama ya kita baca ayat 13 ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara, ayat itu mengatakan dengan jelas kalau orang itu mengalami kemerdekaan, dia akan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti ciri yang pertama, orang kalau merdeka dia tidak hidup lagi di dalam dosa, tapi dia hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, itu ciri pertama kalau seseorang mengalami kemerdekaan. Tanya samping kiri kanan, kau mengasihi aku? Pakai bahasa Inggris, you love me? Ya, terlalu keren itu ya saudara. Kamu mengasihi aku, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ciri yang pertama adalah mesti mengasihi. Kalau orang itu hidup di dalam kasih, dia mesti mengasihi. Sekarang kita lihat next ayat 14. Oke, sama-sama kita membaca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan di ayat 14, jelas sekali dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi orang yang telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, itu pasti dia memiliki yang namanya kasih. Itu ciri yang pertama. Jadi tak usah ciri yang lain dulu, mesti punya kasih. Jadi kalau tidak punya kasih, itu pasti belum merdeka. Kalau belum bisa mengasihi orang lain, itu belum merdeka. Karena orang yang merdeka harus punya kasih. Amin. Kasih itu karmana. Saudara, seringkali botong pikir kasih itu kalau dia beli kas botong pisang goreng, botong beli kas dia, itu kasih. Ya tahu? Saudara, oh kasih itu bukan begitu justru. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13 daripada kitab Galatia pasal yang ke-5 tadi. Di sana dikatakan, saudaraku, bahwa melayani seorang akan yang lain. Jadi orang kalau punya kasih, itu pasti melayani seorang akan yang lain. Kalau orang itu punya kasih, dia tidak egois. Orang itu kalau punya kasih, dia tidak cari untung dia pun diri sendiri. Orang itu kalau punya kasih, dia pasti melayani orang lain. Itu ciri yang pertama. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mengasihi papa mama di rumah, mesti melayani papa dan mama di rumah. Amin. Ya, jangan mama panggil justru Anda sudah menyaut ya toh. Maria, minta maaf kalau ada kesamaan nama. Maria sengaja pura-pura tuli ya. Atau Minggus pura-pura sudah dengar ya toh saudara. Mama sudah teriak ulang-ulang dobel 3 kali 4 kali dong pura-pura ya. Itu namanya, saudaraku yang diberkati, sebenarnya dia tidak punya kasih. Karena kalau mengasihi itu bukan hanya sekedar mau dilayani oleh papa mama, tetapi juga mau melayani papa mama. Itu namanya orang punya kasih. Amin. Ya. Jadi kalau saudara punya kasih terhadap orang tua, layani orang tuamu dengan baik. Kalau papa bilang, pi potong rumput kasih sapi dulu, jangan kepala batu, pi potong rumput kasih sapi ya toh. Ada anak muda sekarang, mungkin di sini soalnya ada, di kota terlalu banyak. Dong pengurus itu hanya apa? Kuteks, HP, ya toh. Yang wanita dandan non-stop, ya tidak tahu berhenti. Saudara, dandan itu baik, tapi jangan hanya dandan, samus kerja yang lain. Pi dapur kok gosok pariuk dong. Dong hanya piara kuku dong panjang-panjang ya.
Dong sana mau raba pariuk lah, dong bilang bapak nanti bepung kuku hitam. Hitam itu juga teks buta huruf. Saudara ini berkati Tuhan. Ya, harus layani seorang terhadap yang lain. Itu ciri daripada kasih, saudaraku. Ya, itu ciri orang mengasihi. Jadi kalau orang itu merdeka, dia melayani seorang terhadap yang lain. Jangan nanti kalau sudah menikah kalau pas menyanyi lagu satu tetes air susu mama, dia pun menangis minta ampun. Tapi selama ini mama suruh dia pernah ikut. Saudara, orang model kayak begini nih sebenarnya dia tidak menghargai orang tua, dia tidak melayani orang tua, dia tidak punya kasih. Karena ciri orang yang punya kasih itu dia pasti melayani seorang terhadap yang lain. Dia tidak makan ontong untuk diri sendiri. Itu ciri utama. Jadi kalau saudara mengasihi sesamamu atau mengasihi orang tuamu, layanilah dia. Layanilah, karena itu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan inginkan. Amin. Jangan layani pacar dahulu. Ya, saudara. Ada banyak orang tua dia sudah layani, dia pun pacar dia layani. Dia pun pacar telepon nih cepat mau mati. Maria, jangan lama-lama. Kalau tidak berkas putusan lu. Kalau dia bilang begitu, kasih tahu dia lu putus beta jurusan apa-apa. Ya saudara, ingat baik-baik. Wih, ada yang begitu dia gamatar, dia takut mau mati nah. Aduh, minggu sekali kasih putus beta mati beta. Sampai ada yang beta. Saudara, Maria ingat, lu mas terlalu banyak yang cari san lu. Kalau minggu kasih putus ada okto. Amin. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Orang yang punya kasih itu dia pasti melayani seorang terhadap yang lain. Tapi lebih utama layani dulu orang tua. Amin saudara. Layani orang tua. Jadi jangan terlalu kaburu dengan yang tidak jelas dong. Baik kode belisan lu. Ada yang kawin lari satu. Ya, modal hanya kawin lari terus jangan ya saudara. Karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ayo mengasihi, terutama kasihi dulu orang tuamu ya. Kasihi dulu orang tuamu sebab mereka membesarkan engkau dengan susah payah. Saudara yang diberkati Tuhan, itu penting. Saya punya satu cerita saudara. Ada seorang anak, dia menyamakan, membandingkan dirinya dengan pembantu ya saudara. Di rumah mereka ada pembantu, ada dia ya. Pembantu cuci piring saudaraku, pembantu sapu pel rumah, dia juga sama, dia juga cuci piring, dia juga sapu pel rumah. Tapi setiap bulan dia lihat aneh, karena saudara mamanya kasih gaji ke pembantu, dia tidak digaji ya. Satu kali saudaraku, dia rasanya ini mama tidak adil. Mana mungkin saya kerja sama dengan pembantu juga, hanya beda saya anak kandung, dia pembantu. Tapi kok pembantu mama gaji terus, saya tidak pernah. Saudara yang diberkati Tuhan, singkat cerita, namanya juga tidak berubah, Maria namanya. Saudaraku, Maria lihat satu hari kemudian saudara, dia pikir ini mama tua nih, saya mesti togor sama dia. Tapi cara bagaimana togor? Beta kalau omong deh mama tua, pasti mama tua pukul beta. Oke, ini beta pun cara, beta ambil satu kertas saudara. Maria ambil satu kertas, lalu Maria mulai tulis. Saudaraku, Maria tulis cuci piring 30 hari kali 1000 jadi 30.000 saudara. Lalu kemudian belanja di kios saudaraku, dihitung semua belanja di kios, urus adek, pel rumah, dia jumlah semua saudara, total 200.000 rupiah. Lalu saudaraku, dia cepat-cepat taruh di meja makan, dia lari sembunyi saudara. Waktu dia lari sembunyi, dia ngintip ini mam tua pun jam makan, ini mam tua mesti datang di meja makan. Begitu mam tua datang, buka ini tudung saji nasi saudaraku, mam tua kaget karena tidak biasa. Kok ini ada sehelai kertas dan bolpoin. Mama tua lalu kemudian ambil, lalu mama tua baca cuci piring 30.000 saudaraku, baca pikios 30.000, lanjut sampai total 200.000. Tertanda Maria Oktaviani Taopan. Itulah.
minta maaf kalau ada paham sama. Ya, lalu saudaraku, mamanya begitu lihat mamanya menangis, saudara. Begitu mamanya lihat mamanya menangis, Maria ngintip dari samping saudaraku meja makan, saudaraku. Lalu Maria bilang begini, puji Tuhan, mama sudah sadar karena mama menangis, saudara. Tapi kemudian mama tidak jadi makan, mama ambil bolpoin lalu balik kertas sebelah, mama mulai tulis, saudara. Mama tulis yang pertama, hamilu bulan kedua. Sebenarnya dokter mengatakan lu harus digugurkan, tapi mama mempertahankan. Yes. Obat untuk mempertahankan kandungan sebesar 2 juta rupiah. Saudara, waktu hamil 5 bulan, lu mulai ngidam aneh-aneh. Mama cari bakso sampai Taloitan. Jumlahnya sekian, saudaraku. Ya. Wah, waktu melahirkan kamu ternyata tidak bisa, akhirnya harus melewati operasi sesar, saudara. Wah, itu biayanya 5 juta, total 10 juta rupiah. Mama tua taruh, lalu mama tua pergi, saudaraku. Begitu mama tua taruh, ini anak langsung, Maria langsung lari datang, saudara. Begitu lari datang, dia angkat ini kertas, dia pikir mama tua tulis, sebentar lu ketemu mama, ambil lu pundoi 200.000. Dia pikir begitu, saudara. Tapi ternyata waktu dia lihat kertas di baliknya, mama tua tulis jumlahnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh dia selama ini. Dia punya 1 bulan cuma 200.000, tetapi selama mamanya mengandung dia, ternyata mengeluarkan uang sekian juta rupiah. Belum, saudaraku, belum dia besar, belum dia sekolah, belum dia pakaian, belum dia makan tiap hari. Yang Maria pun makan ngeri 5 kali dalam sehari. Terlalu banyak, saudara. Waktu Maria baca, Maria menyesal. Ternyata saya salah. Saya belum bisa buat apa-apa buat mama saya. Mama saya lebih buat banyak untuk saya. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, kalau engkau bisa melakukan sesuatu buat orang tuamu, itu bukan karena kau hebat. Orang tuamu lebih banyak berkorban untuk engkau, makanya engkau bisa ada sampai hari ini. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jamba itong dan mam tua di rumah, sudah. Kasih orang tuamu, saudara. Karena dia korban lebih banyak daripada yang saudara korbankan. Saudara yang diberkati Tuhan, belum lagi lu mas kicik yang lu menangis minta ampun itu, ya, sedikit-sedikit gula-gula, sedikit-sedikit coklat dan lain sebagainya, itu lebih makan banyak, saudara. Jadi ingatlah baik-baik, saudara. Kasihlah, itu ciri yang paling pertama yang saya ingin tekankan buat kita sekalian. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau mengasihi, saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 15. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Galatia 5 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi jikalau saling menggigit dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 14 bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi di ayat 15 bilang, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, itu berarti orang yang mengasihi itu ada kemungkinan bisa clash, ada kemungkinan bisa batas salah paham, ada kemungkinan bisa, saudaraku, satu saat nanti potong beda pendapat, itu bisa jadi. Tetapi ayat itu mengatakan, sekalipun kita saling menggigit, saudaraku, kita tidak boleh saling membinasakan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang kalau subata salah dari orang lain, dia simpan di dalam hati, bahkan dia mau itu orang mati cepat, ya toh? Saking dia subenci, dia bilang begini, lu tunggu lu belum tahu beta nah, beta pembai itu dia terlalu jitu, dia kalau fulu sekali lu now. Saudaraku, jangan
Kita bisa saling, saudaraku, salah paham, tetapi kita tidak boleh saling membinasakan. Karena Alkitab berkata dengan jelas tadi bahwa walaupun mereka saling menggigit, saling menelan, tapi tidak boleh saling membinasakan. Orang batas salah itu biasa, saudara, tetapi tidak boleh saling kemudian membinasakan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada orang bilang saling mengasihi itu jalan akur terus, sonde bisa. Orang saling mengasihi itu bukan, saudaraku, jalan tuh enak terus. Suami istri, laki bini, kadang-kadang bisa batas salah di rumah, saudaraku. Apalagi potong yang beda. Lu marga Taopan, satu marga apa? Tunliu, satu marga mana lain? Mau. Pokoknya bosan tambah sudah. Ya, marga subeda. Saudaraku, kulit beda, warna rambut beda, saudara, suku beda, jadi pasti potong tuh pasti akan batas salah di tengah jalan. Tapi ingat baik-baik, walaupun batas salah, sone boleh saling membinasakan. Orang Kristen itu punya kasih, dan kasih itu mengampuni seorang terhadap yang lain. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan dendam dan beta. Amin. Ya, jangan dendam. Ya, saudaraku, ketemu saling mengasihi. Orang saling mengasihi itu, sekali lagi, itu tanda orang itu merdeka. Jadi kalau ada orang masih simpan dendam, itu dia sebenarnya belum merdeka. Apalagi dia bilang begini, orang suka bilang begini, beta akan, lu lihat sampai 7 turunan ketulusan akan baketung. 7 turunan, lu tanda 7 turunan. Hai Pak, tidak sampai 7 turunan, 2 turunan lu sunau. Ya toh, ada berapa banyak kali saudara kita suka ancam orang 7 turunan, padahal kita belum ada cucu, masih punya anak saja kita Tuhan panggil duluan. Orang punya cucu itu baru 2 turunan, saudara. Punya cecek 3 turunan, kita bilang 7 turunan, sombong mau mati. Padahal lu mati belum sampai 7 turunan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan buat saudara, jangan simpan amarah itu sampai matahari terbenam. Maksudnya apa? Marah tuh tak usah lama-lama. Marah boleh, tapi jangan sampai amarah. Karena kalau sudah amarah, itu berarti simpan berhari-hari, bertahun-tahun, saudara. Ya, ada orang begitu. Jadi jangan, kalau saudara punya kasih, itu saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ya. Ada di sini yang simpan dendam? Jangan. Ya, saudara. Jangan simpan dendam. Ayo bereskan. Karena kalau saudara tidak bereskan, saudara di bawah hukum dosa. Saudara tidak merdeka-merdeka. Kristen sampai mati tetap tidak merdeka. Nah, kalau tidak merdeka itu pasti neraka, saudara. Makanya orang Kristen harus mengalami kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan kita tidak mungkin bisa selamat. Karena itu saudara, ingatlah baik-baik, kalau kita punya kasih, kita pasti tidak saling membinasakan satu dengan yang lain. Bahkan ada orang yang kalau benci orang, dia bawa nasar pi gereja. Dia bungkus nasar, dia bilang, lu lihat besu nasar san lu lu lihat. Kira-kira nasar begini Tuhan terima koson? Hah? Tidak. Nasar benci orang masa Tuhan terima, saudara. Dia nasar orang supaya mati cepat. Ya. Itu Tuhan tidak terima. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan jelas, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan. Itu kata Alkitab. Dengan kebaikan. Kasih musuhmu seperti yang kau mengasihi sesamamu yang lain, dirimu sendiri. Jadi kita memang tidak diajarkan untuk membalas kejahatan, saudaraku. Karena itu ingatlah baik-baik, saudaraku, kasih itu membuat kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Oke, yang kedua sekarang, mari kita lihat Galatia pasal yang kelima. Saudara, apa ciri orang yang sudah dimerdekakan dari dosa? Ciri yang pertama, sekali lagi, dia punya kasih. Kasih itu membuat orang melayani seorang terhadap yang lain. Kasih itu membuat orang mengampuni seorang terhadap yang lain. Yang kedua, mari kita lihat Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Orang yang hidupnya dimerdekakan, saya tadi sudah membuka di dalam pembacaan awal, bahwa mereka tidak lagi hidup di dalam dosa.
Dosa itu adalah keinginan daging. Apa saja keinginan daging? Ayat yang ke-19 menjelaskan banyak hal sampai ayat yang ke-20. Keinginan daging itu yang pertama adalah dosa-dosa seksual. Dosa seksual itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu masuk kelompok dosa seksual. Ya. Jadi orang yang belum merdeka itu yang hidupnya seperti itu. Makanya anak-anak muda saya ingatkan kepada saudara, pacaran itu sudah boleh raba-raba. Siapa yang bilang aman itu? Sudah boleh raba-raba. Nona-nona jangan mau diraba. Saya ingatkan kepada saudara, ada nona-nona yang dia mau, ya itu soleh boleh tuh. Dengar baik-baik. Kalau saudara orang Kristen yang benar, orang Kristen yang tahu firman, harus hidup dalam kemerdekaan dosa seks. Tidak boleh. Tidak boleh saudara. Apalagi sampai melakukan hubungan seks. Tidak boleh. Kapan itu? Nanti kalau lu suruh rumah tangga. Kalau lu suka buru mau nikah, jangan sekolah lagi. Because tahu bapak ini sontahan lain nih. Supaya kas kawin selalu cepat. Karena orang Kristen tidak boleh. Ya saudara, orang Kristen mesti bisa hidup bebas dari kecemaran, hawa nafsu. Tidak boleh. Dengar baik-baik, anak-anak muda jangan suka lihat gambar-gambar porno. Ya, dong buka-buka HP, dong bilang, bapak kami ada cari mata pelajaran di Google. Omong kosong, separuh putar balik. Bukan lihat yang lain, justru lihat yang lain tuh. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, orang tua tidak tahu tapi Tuhan tahu. Jangan kau pikir kau lakukan di gelap, lakukan sesuatu yang tidak benar, orang tidak lihat, lalu Tuhan tidak lihat. Tuhan dapat lihat. Dan kalau Tuhan lihat, Anda lebih celaka. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingatlah, orang Kristen harus bebas dari dosa seks. Mesti bebas. Mesti merdeka dari dosa seks. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Kalau tidak nanti masa depan hancur. Ya. Karena kemerdekaan itu penting. Dosa seksual mesti beres. Dosa yang kedua yang kita harus merdeka di dalamnya adalah dosa penyembahan berhala. Dikatakan sihir. Nah, itu. Sihir itu penyembahan berhala. Ingat baik-baik, jangan lagi hidup dalam penyembahan berhala. Sihir itu apa? Pegang obat nona dong, pegang obat kuat, omong kosong putar balik gitu. Saudara, saya pegang obat nona dulu pegang obat nona. Tapi pacaran, saudaraku, dapat nona jelek terus. Saya pernah dapat nona cantik, padahal pegang obat nona. Ya, tuh, saudara. Begitu obat nona tidak ada, dapat nona cantik. Ah, itu saudara. Makanya jangan lagi, saudaraku, berhenti itu pakai obat-obat nona. Ya. Jadi itu sihir, itu penyembahan berhala. Itu Tuhan tidak mau, saudara. Hidup kita mesti merdeka dari dosa seks, dari sihir, mesti bebas. Tidak boleh ada. Saudaraku yang diberkati itu. Selain sihir apalagi di situ dikatakan, saudaraku, dosa yang berikutnya adalah dosa apa ya? Coba kita baca ayat 19. Ya, mari kita lihat. Perseteruan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, itu dosa kriminal. Saudara, banyak sekarang anak-anak muda melakukan kriminalitas. Itu dimulai dari apa? Amarah, kebencian, dendam yang disimpan di dalam hati. Akhirnya munculnya pembunuhan, munculnya pemerkosaan, munculnya, saudaraku, mencelakakan orang lain. Itu karena tidak bebas dari dosa. Coba kita bebas dari dosa. Makanya ini negara ini merdeka sudah sekian tahun, tapi kenapa orang-orang banyak bikin kacau? Karena memang orang-orangnya tidak dimerdekakan. Ya. Negaranya merdeka, manusianya ini persoalannya. Kalau manusianya merdeka, negara aman. Saudara, kalau manusianya merdeka, lingkungan aman.
Tapi kalau tidak ada satu saja yang sudah merdeka di satu kampung, ada satu yang tidak merdeka di satu sekolah, itu bikin kacau tiap hari. Saudara, pokoknya kacau sedikit kau tonton siapa? Tahu toh? Dewa. Saudara, ada biasa kan pakai julukan nama dewa. Ya sudah, naga, dewa, naga, segala macam. Ya saudara, dia sontak kalau dewa tuh sebenarnya patung tuh. Sesuatu yang sebenarnya baik. Dia padahal manusia baik, dia kasih nama dewa. Itu derajatmu turun. Dia pikir derajat naik. Ada yang senang dipanggil naga. Naga tuh ular. Anda kok suka jadi ular? Manusia tuh derajatnya lebih tinggi dari naga, saudaraku. Ya. Jadi karena itu malam ini saya ingatkan kepada saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa-dosa itu. Merdekalah. Amin. Amin. Merdekalah, sebab tanpa itu kita tidak bisa, saudaraku, jadi Kristen yang benar. Merdeka dari situ. Kita harus bebas dari dosa-dosa itu. Yang terakhir, dosa setelah kriminal, dosa berikutnya adalah dosa hedonis. Apa itu dosa hedonis? Pesta pora, saudara. Kemabukan, itu masuk hedonis. Perjudian, itu masuk hedonis. Hedonis itu artinya sesuatu yang menjadi kesukaan. Sukanya pesta, sukanya adalah kemabukan, duduk-duduk, minum kopi non-stop. Itu kerja orang yang tidak dimerdekakan dari dosa. Orang kalau masih hidup dalam situ, saudaraku, hidupnya tidak bebas, tidak merdeka. Jadi kalau saudara masih muda-muda sudah minum kopi, minum moke, ya, hidupmu tidak akan bebas, hidupmu tidak akan merdeka. Hidupmu hanya begitu-begitu saja. Karena itu pada kesempatan malam hari ini, ayo semua anak-anak muda di tempat ini, semua kita yang dengar firman Tuhan, jangan lagi hidup kita di bawah perbudakan dosa. Kita harus benar-benar merdeka dari dosa seksual, dosa okultisme, sihir, dari dosa kriminalitas, dari dosa hedonisme. Kita mesti bebas. Kalau kita bebas dari itu, hidup kita pasti luar biasa. Hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita lihat ayat berikutnya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-21 dan 22. Mari kita perhatikan ayat itu. Ayat 22 mulai dengan ayat 23. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next, ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang Allah. Ya, jadi kalau saudara hidup di dalam kemerdekaan, yang ada itu damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, enak saudara. Tapi kalau saudara hidupnya masih diperbudak oleh dosa, tidak akan pernah bisa ada damai, tidak ada penguasaan diri, tidak ada sukacita, tidak ada kasih. Bagaimana mau ada itu semua kalau kita masih hidup di dalam dosa? Tidak bisa. Makanya orang Kristen harus mengalami kemerdekaan. Di hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa ini? 76. Saudara, bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi kita pun harus merdeka dari setiap dosa. Karena dengan merdeka dari setiap dosa, ada sukacita Allah, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada hal-hal yang menyenangkan yang akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kenapa kamu tidak bisa baik? Bilang samping kiri kanan, kenapa kamu tidak ada sukacita? Bilang samping kiri kanan, kenapa kamu tidak bisa kuasai diri? Bilang samping kiri kanan, karena kamu belum merdeka. Itu. Jadi kalau merdeka gampang, saudara. Ada orang-orang tertentu yang cepat-cepat naik emosi, saudara. Itu orang yang belum merdeka. Dia pun telinga cepat panas. Dengar sedikit, dia belum tahu beta, Dia belum tahu beta, ya saudara. Itu orang yang belum punya damai sejahtera, orang belum punya penguasaan diri. Dia belum ada Roh Kudus yang memerdekakan dia. Karena itu malam hari ini di tengah-tengah ibadah kita ini, saudara, ayo kita buka hati kita. Biarkan Tuhan menguasai hidup kita. Karena dengan Tuhan menguasai hidup kita, kita mengalami kemerdekaan. Tidak ada yang bisa membuat kita merdeka. Diri kita sendiri tidak bisa, saudara.
Orang lain tidak bisa memerdekakan kita. Yang bisa memerdekakan kita hanya Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kemerdekaan pasti terjadi. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu hanya bisa merdeka kalau Tuhan memerdekakan. 2 ayat penutup saya akan baca buat kita sekarang. Ayo kita buka Roma 8 ayat 2. Kitab Roma pasal 8 ayat 2. Ini 2 ayat penutup, saudara. Kitab Roma pasal 8 ayat 2. Pemain musik boleh maju ke depan. Kitab Roma pasal 8 ayat yang kedua. Sudah temukan? Katakan amin. Oke, next kita baca 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Rohnya R kecil atau R besar? Besar. Berarti roh siapa? Roh Tuhan. Itu yang memerdekakan kita. Jadi kalau roh Tuhan memerdekakan kita, tidak lagi hukum maut, tidak ada lagi hukum dosa. Semuanya ditaklukkan karena roh Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua, ayat terakhir, saya janji 2 ayat. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Oke, sudah temukan? Katakan amin. Kita tunggu semua dapat. Oke, sama-sama kita membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Berarti saya tanya ulang, siapa yang bisa memerdekakan kita? Tuhan. Siapa yang bisa memerdekakan kita? Tuhan. Bilang samping kiri kanan, serahkan hidupmu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau responi firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saya mengajak semua kita yang hadir, tutup mata dengan sungguh di hadirat Tuhan. Tidak usah toleh kiri kanan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau dimerdekakan. Saya mau dimerdekakan. Bilang sama Tuhan, saya mau dimerdekakan Tuhan. Angkat tangan saudara di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan ada di tempat ini buat setiap kami. Tuhan ada di tempat ini buat setiap kami. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory. Sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Musik menyiapkan pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Ku buka hati untuk menyembahmu. Haleluya Yesus. Kau hadir di sini. Katakan kepada Tuhan, Roh Kudus mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku. Amin. Tolongku diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Ku
Haleluya. Musik terus mengalunkan pujian ini. Sekali lagi saudara, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya malam hari ini. Biarlah kuasanya dinyatakan buat kita semua. Malam hari ini adalah kesempatan di mana saudara boleh mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Jangan ada lagi yang diperbudak oleh dosa. Iblis harus dikalahkan, kuasa maut harus ditaklukkan. Kemerdekaan harus menjadi bagian hidup kita sekalian. Malam hari ini saya rindu untuk berdoa, menyerahkan setiap saudara yang hadir pada malam ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh menjadi bagian atas hidup saudara. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mau memerdekakan kita dari setiap kutuk dosa itu. Kubuka hati, kubuka hati. Sambil angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Katakan, kubuka hati menyembahmu. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jangan, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa. Haleluya. 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 Saya mengundang anak-anak kelas 1 terlebih dahulu akan ada di depan dan kami akan berdoa buat anak-anak kelas 1 saja terlebih dahulu. Setelah itu buat anak-anak kelas 2. Ayo segera maju yang kelas 1, maju ke depan. Kami mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Amin Jesus. Haleluya. Menghadap ke saya sini, menghadap ke sini. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Yang laki-laki boleh maju ke depan. Yesus baik, Yesus luar biasa. Buka hati sungguh-sungguh dengan Tuhan. Buka hati sungguh-sungguh, tutup mata. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka hati. Buka hati. Biarkan roh Tuhan. Amin. Buka hati. Menyembahmu Yesus. Sama. Amin. Penuhi kami.
Bapa di sorga, Engkau melihat anak-anak muda ini Tuhan, anak-anak yang ada di bangku SMA kelas 1. Hamba berdoa malam ini Tuhan, Engkau kenali setiap mereka. Biarlah kuasa-Mu mengalir, biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu mengubahkan, memerdekakan, melepaskan mereka dari setiap ikatan apapun. Mereka dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh kembali, anak-anak kelas 1. Saudara boleh kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo bangun kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang anak-anak kelas 2 untuk ada di depan. Kita akan berdoa menyerahkan. Amin. Buka hati, anak-anak kelas 2 boleh maju ke depan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa. Buka hati untuk Roh Tuhan. Amin. Angkat tanganmu, serahkan hidup kepada Tuhan. Ayo semuanya, serahkan hidup, serahkan hidup. Biarkan Roh Tuhan sama hidup saudara, memerdekakan, beri hidup yang baru, beri hidup yang baru, beri hidup yang baru dalam nama Yesus. Urapannya, kuasanya, haleluya, amin, haleluya. Sungguh-sungguh, katakan kubuka hati untuk Roh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pengurapan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jama, 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 jama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Buka hati untuk Roh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak pulihkan, barui dalam nama Yesus, barui, pulihkan dalam nama Yesus, bahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urangi, berkati dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap mereka, pulihkan. Nama Yesus, serahkan hidup, serahkan hidup, serahkan hidup, serahkan, serahkan, serahkan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Urapi Tuhan. Oh dalam nama Yesus, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Jama, 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 jama. Serahkan hidupmu, serahkan hidupmu. Oh, haleluya, haleluya. Ini doa kami. Buka hati, Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Amin, 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 amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa Allah tinggi, Bapa, Engkau dapati anak-anak kelas 2 ini. Kami serahkan setiap hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka Tuhan, karena kami percaya di dalam Engkau mereka akan melihat hal-hal indah. Merdekakan mereka dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dari setiap ikatan apapun itu, dosa apapun yang mengikat mereka. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau bebaskan dan lepaskan. Beri kemerdekaan sejati buat mereka.
sehingga mereka boleh melihat pengharapan yang baru. Mereka boleh melihat campur tangan Tuhan. Mereka boleh melihat hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Tuhan. Engkau lebih mengenal mereka dengan segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Orang tua mereka Bapa, kami doa semua Tuhan, Engkau campur tangan, bikin hal-hal yang luar biasa. Di tahun ini mereka boleh lebih jauh lagi dengan Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan dalam segala perkara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Silakan kembali ke tempat duduk saudara. Saya mengundang anak-anak kelas 3. Kita akan berdoa buat mereka. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yesus yang baik Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Penuhi kami. Amin. Dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Jadilah Tuhan. Serahkan, serahkan itu. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati. Terima pengurapan dari Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Rapi, rapi, rapi. Haleluya. Haleluya. Buka hatiku. Buka hati. Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah. Yesus. Dalam nama 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 Yesus. Jamah. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Dengan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh bebaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Berapi, berapi jahat. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, beri ketenangan dalam hati, Roh-Nya bekerja, beri ketenangan, damai sejahtera, sukacita Allah mengalir memulihkan hidupmu, baharui hidupmu, jadi baru di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh pulihkan. Tuhan boleh berkati anak-anak ini Tuhan. Sebentar lagi mereka akan menyelesaikan pendidikan mereka di SMA. Tapi kami percaya Allah punya rencana terbaik buat mereka. Beri yang terbaik
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Anak-anak kelas 3 boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya akan berdoa yang terakhir buat para guru-guru yang ada di tempat ini. Saudara boleh maju ke depan, guru-guru. Kita akan doakan saudara supaya saudara terus dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Karena saudara menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membina, mendidik anak-anak di tempat ini. Kami akan berdoa buat saudara. Malam hari ini biarkan Tuhan juga bekerja atas hidup saudara, menjadi berkat. Mari para guru-guru boleh maju ke depan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dan kita akan berdoa menyerahkan para guru-guru yang ada supaya mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kubuka hati padamu Yesus. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan dapati para alat-alat ini Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba-Mu. Mereka dipakai oleh Engkau Tuhan. Jamah mereka, urapi mereka, perlengkapi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati dengan urapan Tuhan. Tuhan berkati dengan hidup yang luar biasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Kami doakan Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus untuk berkat pakai hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam segala hal membuat perkara dalam hidup mereka, dalam segala pergumulan mereka Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang memanggil dan meletakkan mereka. Bahkan kami doakan kalau ada di antara mereka yang merupakan tenaga-tenaga honorer, kami doakan Tuhan buat masa depan mereka, buka jalan buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan setelah mereka ada menyerahkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Allah luar biasa, Allah ajaib, Allah tidak pernah membiarkan setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan SMA Negeri Balawita ini, Tuhan berkati SMA ini menjadi SMA yang akan terus menyatakan tentang Tuhan. Tuhan, kalau ada sejumlah pergumulan untuk pembangunan gedung, kami doakan Tuhan beri Roh Kudus bekerja di tempat ini. Berkat Tuhan dialirkan di tempat ini. Karena kami percaya bagi orang-orang yang mengenal dan berharap dan bersandar kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Allah melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Allah luar biasa. Berkati Bapak Alex sebagai kepala sekolah, Wakasek yang ada, guru-guru semua Tuhan, baik yang hadir pada malam ini, bahkan yang tidak sempat hadir. Kami doakan komite, Tuhan berkati orang tua, murid yang hadir malam ini juga. Tuhan berkati mereka sekalian. Biar nama-Mu ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Semakin erat kasih Tuhan itu mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih Bapa. Hormat hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Silakan Bapak-bapak, Ibu guru boleh kembali ke tempat duduk. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Kita akan mengucap syukur bersama. Naikkan pujian ini. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami. Amin. Jamahlah kami. Penuhi kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Terima kasih buat lawatan-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang dahsyat buat kami sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Allah boleh berperkara di tempat ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Dan biarlah Tuhan Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah Tuhan sudah berikan penghiburan. Karena kami percaya oleh urapan itu kami boleh melihat sesuatu mujizat itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya kembali. Baik, sebelum menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Selamat malam, salam. Masih sehat Pak? Ada semangat tuh? Iya, memang untuk Tuhan harus kita semangat. Baik, terima kasih atas nama siswa-siswi SMA Negeri 2 Nekamese dan juga Bapak Ibu Guru, pegawai, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyaknya kepada tim dari Bapak Pendeta Frans dan juga Bapak Pendeta Eben yang malam ini telah bersedia melayani kami di tempat ini, walaupun perjalanan dari Kupang ke tempat ini sangat jauh dan juga jalan yang rusak, tapi bersedia untuk hadir bersama kami di tempat ini. Untuk itu, atas nama semua siswa, Bapak Ibu Guru dan pegawai, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk semua. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Papa Mama yang turut hadir malam ini, yang dalam menghargai undangan kami untuk hadir bersama kami di tempat ini, untuk kita sama-sama berdoa, bergumul untuk sekolah ini. Harapan kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan di tempat ini, Tuhan bisa menjawab segala doa dan permohonan kami. Kami sudah bergumul dari tahun 2016 sekolah ini berdiri. Sampai hari ini kami belum mendapat jawaban untuk pembangunan sekolah, gedung permanen yang memadai untuk anak-anak kami yang tercinta ini, yang sangat setia. Anak-anak saya ini sangat setia sekali dalam mengikuti kegiatan dan juga ibadah tempat ini. Dan kami memiliki pergumulan untuk itu. Kami juga mohon dukungan dari Bapak Pendeta Frans dan juga Bapak Eben bersama tim untuk terus mendoakan kami, sekolah kami SMA Negeri 2 Nekamese, sehingga kami bisa mendapat pembangunan gedung yang baru. Gedung-gedung yang ada ini adalah bantuan dari semua, dari masyarakat yang ada di tempat ini. Ada orang tua yang memiliki kasih yang luar biasa, yang membantu saya dengan Bapak Ibu Guru dan pegawai untuk kami dapat membangun sekolah ini. Walaupun 7 ruang yang sudah dibangun, tapi karena seroja tanggal 5 April sehingga 7 ruang ini telah roboh. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan beberapa minggu lalu kami rapat bersama orang tua, dan orang tua menyumbang kayu materi untuk pembangunan 2 ruang lagi yang sementara kami bangun. Dan kami sangat bersyukur bahwa sungguh luar biasa kami rasakan ketika kami berada di tempat ini. Saya sebagai kepala sekolah, saya merasa bahwa saya bersyukur karena banyak tempat yang saya sudah dipindahkan kemana, ke Semau, ke Amhoang, kemanapun tempat. Tapi ketika saya berada di tempat ini, saya merasakan dukungan yang luar biasa dari orang tua siswa dan juga masyarakat yang ada di tempat ini. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan buat semua yang hadir pada malam hari ini. Dan
untuk Bapak Frah dan Bapak Pendeta, kalau ada undangan jangan tolak untuk bisa ada di tempat ini, dan juga semua Bapak Saudara, tim yang ada, kakak-kakak semua, kita saling mendukung dalam doa dan juga dalam pelayanan. Kita percaya bahwa apa yang kita buat, jerih payah kita tidak sia-sia. Apa yang Tuhan Yesus alami tidak sama seperti kita. Kita jalan baru, mungkin ada beberapa tempat yang sedikit. Ibu Gu pernah ke sini, Ibu Gu bilang jalan ini seperti goyang dangdut. Saya bilang betul Mama, makanya pulang ke staf Bapak Gu supaya bikin kasih kotempung jalan. Ya, tapi Pak Frans sudah selesai, dan hari ini kami masih menikmati jalan Via Dolorosa, jalan bagus. Tapi saya sungguh bangga dengan saya punya teman-teman guru, sangat bangga sekali karena mereka semua tinggal di Kupang tapi memiliki semangat yang tinggi. Setiap hari kami pergi pulang tempat ini untuk kami bisa mengajar anak-anak kami bisa mendidik mereka bisa menjadi orang yang luar biasa. Dia akan membangun tempat ini untuk Tuhan dan untuk bangsa kita. Amen. Itu yang saya sampaikan. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman saya. Ada yang sakit tapi saya bilang tidak ada alasan untuk tidak datang sekolah. Kita harus datang sekolah karena ada banyak anak-anak yang menanti kita untuk kita bisa mengajarkan mereka sehingga mereka tahu tentang kebenaran dan juga mereka bisa menikmati pendidikan sehingga bisa mencapai cita-cita dan tujuan hidup mereka. Mereka bisa merubah pribadi mereka. Mereka juga bisa membangun atau merubah tempat ini menjadi tempat yang luar biasa. Dan saya boleh bersyukur bahwa Bapak Mama dan juga hadirin semua bahwa sekolah kami biar modernan seperti ini, tapi sekolah ini dijadikan sekolah model. Walaupun semua darurat, tapi ini namanya sekolah model. Model darurat tapi model di pemerintah provinsi, dan ini sangat luar biasa. Saya tidak percaya kalau sekolah ini sekolah model. Saya tidak percaya itu. Tapi itu pernyataan dari Bapak Kadis buat kami, dan saya sangat bersyukur bahwa dukungan yang luar biasa dari teman-teman saya, dari semua siswa agar kami menata sekolah ini walaupun dengan bahan yang ada di bahan lokal yang ada di tempat ini, tapi kami diproyeksikan untuk menjadi sekolah model. Untuk itu kami berdoa agar Tuhan bisa membantu kami lewat usaha kami, lewat apa saja yang kami lakukan, mungkin lewat proposal yang kami sudah kirim berkali-kali ke kementerian, lewat Dapodik untuk bisa merubah tempat ini. Ini yang saya sangat rasakan. Saya dipindahkan ke banyak tempat, tapi di sana saya diberkati Tuhan untuk bisa memberitakan firman Tuhan, karena banyak hal yang saya alami. Ya, nama samaran saya Ajo. Ya, Ajo. Itu terkenal di Bolo, Kupang Barat, di Kupang. Itu terkenal. Hidup hari-hari hobi pukul orang. Ya, ada orang bilang begini, Alek, lu ini hanya tai di pantat saja. Itu banyak orang sampaikan saya begitu. Saya Mama ada. Saya anak Nasar. Saya di Nasar selama 7 tahun baru saya dilahirkan. Banyak hal. Cilaka motor 7 kali, 9 kali, otot 3 kali, hampir mati, tapi tidak tahu mati-mati. Berarti saya percaya bahwa Tuhan ada rencana yang lain. Amen. Untuk kami. Iya. Saya juga tidak tahu jodoh seperti apa karena saya jelek hitam begini. Ya, bibir tak gantung. Siapa yang mau? Sama dengan Bapak Frans juga. Kami keliling persekutuan di mana-mana, kami keliling. Tidak ada orang lihat kami, tidak ada cewek satupun. Sekalipun ada banyak cewek yang kami suka, tapi tidak ada satu yang suka sama kami. Ini saya berkata jujur malam ini. Saya di Bapak Frans, kami kemana-mana rajin puji Tuhan. Tapi kasihan, soalnya ada orang yang suka dengan kami. Tapi bersyukur bahwa Tuhan ada kirim istri-istri yang luar biasa. Ya, dulu langsing, sekarang langsung. Ya. Datang pertama langsing putih, tapi ya karena situasi kondisi sehingga mereka menjadi istri yang luar biasa yang mendampingi kami. Ya.
Dan saya juga bersyukur memiliki istri yang mendukung saya sepenuhnya. Kalau tanpa istri juga ya semua sia-sia. Jadi kalau ada yang sudah ada istri, hargai istri, jangan sia-siakan karena dukungan istri itu sangat luar biasa dan saya rasakan malam ini. Dan ada banyak perubahan, ya, ada banyak perubahan. Hobi minum, ya, banyak hal yang sudah dilakukan sehingga Tuhan tegur, tapi puji Tuhan masih kasih napas untuk bisa bernapas hari ini sangat luar biasa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Dia sungguh baik dan terlalu baik untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar selesai dari tempat ini, atas nama Bapak Ibu Guru dan semua teman yang ada di tempat ini, kita akan berdoa bersama dan kita akan dijamu. Ya, kita berdoa biar sedikit pun makanan yang Tuhan siapkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati seperti yang mujizat beberapa tahun lalu Tuhan buat untuk 5 roti dan 2 ikan. Ya, saya percaya. Untuk itu saya kembalikan dan terima kasih. Mari sekali lagi kita puji Tuhan terus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kasih Kristus. Sekali lagi Pak Eben akan berdoa untuk kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sekali lagi kita akan puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ajaib kau Tuhan. Amin. Puji semangat. Sama-sama kita tepuk tangan. Amin. Orang kami Tuhan. Bersama-sama kami mengatakan, telah terbayang kebesaran-Mu.
di sorga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami sungguh menikmati keajaiban-Mu, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan, dan kami semua sudah diberkati Tuhan dengan sukacita yang luar biasa, dengan kekuatan kuasa Allah, dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat-berkat itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat malam diberkati ini. Kami terus doakan Tuhan memberkati SMA Negeri Talawitan di tempat ini. Semuanya Tuhan berkati, mulai dari kepala sekolah sampai kepada siswa-siswi yang ada. Tuhan memberkati. Kami juga akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan di rumah tangga kami masing-masing dalam keadaan sehat selamat. Kami akan kembali ke Kupang. Tuhan tolong kami semua dalam perjalanan pulang. Tuhan pimpin kami sekalian, dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Pertemukan kami kembali Tuhan di waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk kami boleh menyatakan tentang kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah luar biasa, Allah dahsyat buat kami sekalian. Memberkati semua tim pelayanan yang hari ini sudah berbagian dalam pelayanan. Berkati dan pakai kami semua terus ada dalam kelayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang dapat mencuri kemuliaan Allah, dan biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari kebaktian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari terimalah berkat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai memberkati kita mulai saat malam ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan ini dan siap pulang untuk menjadi berkat, bersama-sama dengan saya berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom. Oke.